Pak Komara. Waalaikumsalam Pak Asep. Waduh, Masya gimana kabarnya Pak? Allah. Sehat Pak, Alhamdulillah. Aduh, udah lama nggak ketemu Aduh, ya. udah Saya lama tuh nggak ketemu pengennya Pak ada Asep. ada kesempatan beberapa bulan sekali, misalkan kalau lewat ke jalur Waduh, Pantura sini tuh. Padahal sering kelewat betul. ya. Iya Insya Allah Pak Asep ya. Kalau dari lihat muka-mukanya ini, kayaknya Pak Asep lagi ada sesuatu nih yang mengganjal di dalam hatinya. Soalnya saya tahu banget nih Pak Asep. Aduh, Saya Masya Allah. beberapa kali ketemu dengan Pak Asep itu selalu ceria. Ketemu Iya. saya pasti dengan senyumannya yang khas ya. Tapi sekarang senyumnya Hmm. kayaknya mengandung makna gitu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan nih kayaknya nih. Iya, muka senyum tapi pikiran wah luar biasa ya Pak ya. Betul Pak Kadang Asep. Saya kita udah tuh tahu. Saya bukan dukun sih, tapi saya tahu apa ya. Ya saking kita deketnya iya, gitu Pak Asep ya. Jadi iya jadi seperti tahulah itu kalau Pak. Pak Asep ada sesuatu. Luar biasa. Jadi langsung saja nih saya mah nih. Iya, Apa ya nih begitu jadi Pak Komara. Aduh, tujuan dari pertemuan ini tuh apa nih ini kira-kira Pak Asep? saya tuh kadang namanya juga orang yang terbiasa di dunia kerja ya Pak ya, saya tuh ya. Karena Betul Pak. saya itu ini jujur aja Pak, 2007 saya lulus Ya. langsung masuk ke dunia kerja gitu Pak. Tanpa Alhamdulillah. merasakan pengennya kuliah, cuma memang belum kesampaian Pak. Jadi Betul saya betul. itu dari 2007 ke 2015 itu ke dunia pekerjaan langsung Pak, dunia kerja di Jadi perusahaan begitu besar. lulus langsung bekerja dulu Pak Asep? Bekerja gitu Pak. Nah Hmm. sekarang itu saya masuk ke dunia pekerjaan di lembaga pendidikan, dunia Ya. pendidikan Pak. Ya. Yang saya rasakan itu kok berbeda ya etos kerja antara yang di perusahaan saya dulu Dua ketika sekarang dengan di di pendidikan dunia gitu Pak. pendidikan. Pendidikan, padahal sama-sama di kantor gitu Pak. Ya 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 ya. Apa tuh yang Pak Asep rasakan perbedaannya, perbedaan yang sangat nyata gitu Pak Asep. Perbedaannya tuh apa? Antara di dunia dulu di dunia pekerjaan, sekarang di dunia pendidikan. Perbedaan yang nyata yang Pak Asep rasakan itu seperti apa, Pak? Banyak sih Pak, tapi yang lebih terlihat itu soal kinerja pekerjanya gitu Pak. Kalau di Iya iya dunia iya iya. perusahaan itu kan karyawan ya Pak ya. Kalau di dunia pendidikan, lembaga pendidikan itu yang bekerja adalah guru ya Pak ya. Iya, Jadi itu adanya perbedaan pola pikir, perilaku, kemudian etos kerja guru. Jadi ternyata sangat berbeda sekali gitu Pak. dengan dunia pendidikan ya, Pak ya. Betul, betul, betul Betul seperti itu betul. Pak. Jadi keluh kesah Pak Asep ini intinya apakah ada apa mulai apa namanya tuh permasalahannya tingkat kenyamanan di Ya, dunia pendidikan dengan tingkat kenyamanan di dunia pekerjaan, kemungkinan di dunia pendidikan yang sekarang ini Pak Asep mengalami perubahan yang sangat betul, signifikan tah Pak Asep? betul Pak, betul Pak. Jadi kalau saya rasakan itu Pak, jadi ada perbedaan gitu. Ya namanya apalagi di lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Pak, ya Pak ya, kan tidak ada Ya, kaitannya dengan dinas Pak. Jadi kerjanya mungkin pertanggungjawabannya hanya kepada kepala sekolah dan betul. yayasan mungkin Pak. Betul Namun betul. ya gimana sih Pak itu yang saya rasakan adanya perbedaan yang saya rasakan antara guru dengan karyawan itu. Dan itu akan berdampak Pak nantinya Pak. Dampaknya akan terasa ketika guru-guru tersebut misalkan ada yang jarang masuk ya Pak ya, kemudian hanya memberikan tugas misalkan atau meninggalkan tugasnya gitu, meninggalkan kewajibannya. Itu kan saya Iya. merasa iba ke anak-anak ditinggalkan kelasnya seperti itu. Nah, melihat permasalahan yang tadi atau yang Pak Asep alami, itu kesempatan apa tuh yang dimiliki oleh Pak Asep untuk ya mungkin menanggapi atau mungkin juga mengeluarkan solusi Mm-mm. dari permasalahan yang ada? Iya. Iya Pak, baik. Alhamdulillah saya itu memang 2016 itu baru masuk, baru jadi TU Pak. Jadi
tidak ada daya dan upaya gitu Ya, istilahnya ya, ya ketika ya. melihat kondisi di lingkungan, etos kerja guru-guru seperti apa. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang hampir dari 2016 ke 2024 itu hampir berapa tahun? 10 tahun atau 10 8 Pak. tahun, 8 tahun ya Pak ya? Itu Ya, Pak, di 8 8 9 tahun tahun. itu ternyata semakin seiring berjalannya waktu, tiap guru itu memiliki pola pikir yang berbeda. Tidak Ya. terkesan kenapa gitu, tidak ada rasa khawatir gitu ya Pak ya, ketika Dengan beliau kondisi tidak seperti masuk. ini. Betul Pak, ketika beliau tidak masuk, apakah Subhanallah, Pak nasib Asep. anak-anak seperti apa gitu Pak, itu yang saya rasakan. Nah kesempatan yang saya miliki itu Pak, kebetulan sekarang itu saya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Pak. Alhamdulillah, Walaupun Pak Asep. kaitannya dengan Alhamdulillah. siswa, tapi kan secara langsung saya tahu gitu guru mana saja yang terlihat kompeten, rajin dan semangat gitu Pak. Ya kesempatannya memang saya bisa berdiskusi lebih banyak dengan kepala sekolah dan kurikulum. Gitu. Alhamdulillah, sangat luar biasa itu Pak Asep. Ya Pak. Punya apa kepedulian yang sangat amazing menurut saya Pak Asep. Jarang sesekali apa ya, guru mempunyai kepedulian yang sangat mendalam gitu Pak Asep. Apalagi dalam hal ini Pak Asep kalau dibilang seperti guru biasa mah ya guru biasa gitu. Betul. Bukan pemilik yayasan, bukan Bukan apa, Pak, tapi bukan. rasa kepemilikannya itu sudah melebihi menurut saya ya, peduliannya sudah melebihi dari pemilik yayasan. Pak Asep peduli sekali dengan apa yang ada atau yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, Pak Asep, Iya Pak. adakah rencana Pak Asep untuk ke depan atau ide Pak Asep ini akan seperti apa dengan melihat permasalahan yang tadi Pak Asep kemukakan tadi? Iya Pak. Dalam rekan yang lain juga tahu kan Pak, saya itu kan mengikuti kegiatan CGP ini, apa ya di angkatan 11 Iya, ini. Di dalamnya kan pernah ada kegiatan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian betul. dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Kalau di eh, pembelajaran kemarin itu saya terapkan di siswa ya Pak ya. Namun dalam hati kecil saya kenapa tidak diterapkan juga kepada pengajar seperti itu Pak. Jadi Betul. tentu kan yang mempunyai masalah tidak hanya muridnya saja, ternyata di belakangnya juga kita-kita sebagai pengajar gitu kan Pak, tentu pasti ada hal-hal yang tidak berkenan juga, misalkan hanya memberikan tugas, jarang sekali masuk gitu. Jadi eh, seperti itu Pak. Jadi adanya pemahaman-pemahaman mengenai hukuman. Jadi konsekuensinya saya sampaikan kepada kepala sekolah gitu Pak. Jadi Iya. saya membuat rencana dengan 5 kali teguran atau dua kali teguran, 3 kali surat peringatan seperti itu Pak kepada guru-guru, tidak hanya kepada siswa. Seperti itu Pak. Iya, Pak Asep. Saya juga kalau menjadi Pak Asep mungkin apa ya, sama akan perasaan Pak Asep nggak akan jauh berbeda lah dengan perasaan saya. Menanggapi tadi rencana Pak Asep tadi yang sangat luar biasa itu Pak Asep, keren banget lah menurut saya. Itu menurut Pak Asep perkiraan keberhasilannya itu kira-kira berapa persen itu Pak? Baik Pak. Berbicara keberhasilan tentu ada konsekuensi di balik itu Pak. Artinya konsekuensinya adalah ketika kepala sekolah sudah membuat peraturan seperti itu, Iya, ada konsekuensi yang akan dihadapi. Misalkan di dalam pikiran saya itu khawatirnya adalah ada kekhawatiran bahwa konsekuensinya ketika guru diberikan teguran, kemudian sudah diberikan surat peringatan, tiba-tiba iya. ditentukan oleh kepala sekolah ya, misalkan guru A tidak dapat bekerja di tempat ini lagi, saya harus bingung lagi nanti Iya gurunya, betul, kepala sekolah nanti nyari guru lagi, gitu Pak saya betul. tuh. Jadi Iya, ada kalau kata istilah mah peribahasa mah buah kayak memakan buah si malakama gitu Pak, dibiarkan bagaimana, di tidak biarkan bagaimana ya Pak Asep iya ya? ditindak bagaimana, saya tuh seperti itu Pak. Nah, kalau melihat seperti tadi yang buah si malakama itu tuh, ya Iya Pak. Pak Asep. Apakah rencana yang dibuat oleh Pak Asep ini sudah benar-benar matang ini Pak Asep?
rencana itu tentu saya berdiskusi dengan kepala sekolah Pak sebelum, tidak ujuk-ujuk saya datang saya Ya, membuat lembaran gitu, saya print ya, sendiri kan nggak mungkin. Tentu saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya awalnya membuat contoh draft gitu Pak. Jadi iya. saya buat draft 2 kali teguran seperti apa, SP1, SP2, SP3 seperti apa. Kemudian Oh saya iya. berdiskusi Pak dengan kepala sekolah, bagaimana Bapak kepala sekolah, ini saya terapkan sudah ke siswa. Nah, bagaimana ketika kalau kita di sekolah kita itu menerapkan teguran dan surat peringatan tersebut kepada guru seperti itu Pak. Jadi Ya, memang kepala sekolah juga mensupport. Oh ya sudah, kalau memang seperti itu sebagai bentuk tanggung jawab kita istilahnya ya Pak ya. Kalau ya. jangan sampai guru tidak masuk, tidak ada tindakan seperti itu Pak. Betul, betul, Dan betul. alhamdulillah itu menjadi hal yang positif gitu Pak, dan mendukung, istilahnya kepala sekolahnya mendukung apa yang saya sampaikan tadi seperti itu Pak. Oke. Ini Pak Asep, adakah kendala dalam mencapai tujuan tadi tuh Pak Asep? Ya, Apa yang menjadi kira-kira hambatan ya. dalam Pak Asep mencapai tujuan tadi? Hambatannya mungkin lebih kepada eh, rasa memiliki sebenarnya Pak. Iya, Saya sudah dalam rapat atau dalam sekedar diskusi kecil dengan guru yang lain, iya, satu dua orang, mengajak mereka, ayo kita ini sebagai guru istilahnya gitu kan, kita ini bertanggung jawab memberikan pendidikan yang layak kepada siswa seperti itu Pak. iya, Saya ngajaknya seperti itu. Saya realistis saja dengan kondisi ya, kita ini bekerja sebagai pendidik ya harus mendidik kan seperti itu, tidak betul. hanya datang ataupun jarang datang ke sekolah, hanya memberikan tugas kepada guru piket. Lantas anak-anak kita siapa yang mau memberikan ilmu nantinya? Dan Betul. bagaimana nanti ke depannya? Seperti Oh, hambatannya mungkin seperti itu, Pak. itu Itu yang hambatannya Pak Asep pertama. ya? Iya, yang pertama. Yang kedua, Pak Komara. Ternyata saya khawatir ketika sudah adanya seperti ini, justru satu, rekan yang lainnya tidak mensupport. Yang kedua, pemangku kebijakannya juga takutnya setengah-setengah nanti kan. Iya, iya. Khawatir gitu, khawatirlah, lebih banyak khawatirnya. Begitu, Pak Komar. Kalau diskalakan tuh Pak Asep, ide dan strategi Pak Asep tadi untuk mencapai tujuan tuh dari 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa tuh Pak Asep? Ini berbicara keyakinan, Pak. Iya, Saya betul. pengennya sih 10, tapi kan tidak ada yang sempurna, Pak. Jadi mungkin sebagai bentuk semangat saya di dalam diri saya gitu, Pak, untuk tetap berkomitmen menjadi pendidik yang baik. Terbaik sih mungkin saya kurang terbaik ya, tapi setidaknya saya memberikan 100% kemampuan yang ada dalam diri saya untuk mendidik anak-anak. Mungkin 7 mungkin ya apa ya sebagai skalanya. Saya tidak mau Siap. saya menganggap diri saya lebih dari itu gitu. Iya, iya Pak Tapi Asep. komitmen insya Allah komitmen ada Pak Komar. Seperti itu Pak Komar. Melihat komitmen Pak Asep yang sangat luar biasa, sangat amazing menurut saya Pak Asep. Ini kira-kira siapa atau apa yang membuat Pak Asep bisa bertahan menjaga komitmen ini Pak Asep? Tentu saya tidak dapat bergerak sendirian Pak. Saya rangkul rekan-rekan sejawat, ada juga 1 2 orang guru yang memang oh ya sudah Pak, kalau Pak Asep istilah ada diskusi ini Pak, Ya, ngobrol gitu. Kalau memang seperti itu yuk kita bareng-bareng bekerja, bergerak bersama, bertanggung jawab bersama gitu. Adanya kolaborasi banyak Pak sebenarnya. Nah, tinggal ketika saya sudah punya data siapa-siapa saja yang bisa saya ajak kolaborasi, ya, tinggal yuk kita mengerucut kepada kepala sekolah gitu Pak. Yuk kita datang ke kepala sekolah, kita buat komitmen bersama. Kalau bukan kita guru yang memberikan tanggung jawab lebih, kerja yang luar biasa, lantas nanti anak-anak siapa yang ingin diberikan pendidikan kan gitu Pak. Ada Pak, betul. ada rekan-rekan yang lainnya saya ajak gitu. Gitu Alhamdulillah. Pak. Apakah itu juga termasuk tindak lanjut gitu Pak Asep? Jadi Betul. bagaimana nih setelah tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini tuh Ya, Pak Asep? itu Kira-kira Pak Komara. ataukah yang tadi yang Pak Asep sudah katakan atau ada statement lain? Eh, Perbincangan dari Pak Komara ini membuka cakrawala istilahnya apa ya. Luar biasa Pak Amazing. Komara menanyakan beberapa hal itu semakin membuat saya oh iya
pertanyaan-pertanyaan Pak Komar ini luar biasa untuk memantik diri saya semakin yakin gitu Pak. Mengajak berkolaborasi intinya dengan tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah diskusi ini gitu. Salah satunya adalah bersama guru yang lainnya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Jadi ada diskusi dengan guru yang lain, nanti kita akan ke kepala sekolah dan tidak menutup kemungkinan ke yayasan. Mungkin itu Pak apa yang dapat saya sampaikan Pak Komar. Waduh, alhamdulillah sekali Pak Asep. Pak Asep sudah apa namanya tuh ya, mau gitu ya ngobrol dengan saya, berkeluh kesah dengan saya, dan Pak Asep juga tidak memilih ke yang lain. Berarti kan ada sesuatu di saya yang merasa nyaman, merasa cocok dengan. Kasih Pak Asep. Iya. Saya Apa juga namanya merasa tuh? nyaman Pak. Siap, kita sama-sama nyaman Pak Asep untuk Betul, betul Pak. apa namanya tuh, untuk perbaikan lah di sekolah Iya. kita gitu Pak. Iya Pak. Apalagi saya Pak pribadi jarang sekali curhat ke teman-teman gitu Pak. Tapi kalau udah ketemu satu orang yang bikin nyaman mah mau kemana lagi sih Pak? Alhamdulillah Pak Asep, Gitu alhamdulillah. Pak Saya juga Komar. bukannya nggak mau panjang-panjang ini Pak Asep. Iya. Mohon maaf ya, ini Iya, jam nggak apa-apa Pak. 11:30 saya itu Oh iya. udah ditunggu Oh, oleh iya, Pak. Wakil Presiden. Oh Insya iya, Allah iya. ada ini. Baik, baik. Terima Iya, kasih Pak iya. Komara sudah Sama-sama Pak Asep, mau sama-sama Pak saya Asep. berikan curhat Pak Komara. Semoga sehat-sehat dan Amin, sehat-sehat strategi Pak juga Komara. komitmen Pak Asep terus dijalankan dengan baik Pak Asep. Amin, 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 amin. Tetap semangat Pak Asep. Semangat selalu Pak Komara. Terima kasih atas wejangannya. Terima kasih Pak Komara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri Pak Komara ya.